Halo semuanya, perkenalkan saya Kak Dwi Mahardika Dhyana, NIM 17055410446 dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dari tugas desain yang sudah kami buat dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi Optik dengan judul tugas desain perancangan jaringan fiber to the home atau FTTH dengan teknologi Gigabit Passive Optical Network area kampus Sudirman Universitas Udayana. Namun, sebelum saya dan teman-teman saya menjelaskan terkait simulasi dari tugas desain yang sudah kami buat, alangkah baiknya saya dahului dengan pemaparan materi agar ketika kalian menonton dalam simulasi tugas desain tersebut, kalian bisa mengetahui lebih dulu apa sih tujuan dari kami membuat tugas desain ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan tim saya sendiri. Yang pertama itu saya sendiri, Kak Dwi Mahardika Dhyana, NIM 170554146. Yang kedua ada Prahasta Napolado Damanik, NIM 170554152. Yang ketiga ada Aditya Bayu Rahman Pratama, NIM 170554153. Yang pertama itu terkait latar belakang. Mungkin teman-teman sudah mengetahui kampus UNUD yang terletak di Denpasar memiliki luas wilayah sekitar 1028 meter persegi dan memiliki beberapa gedung seperti gedung Fakultas Kedokteran, gedung Fakultas Ekonomi, gedung Fakultas Pertanian, gedung Fakultas Teknik, gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, gedung Pasca Sarjana, gedung GDLN, dan gedung Labahasa. Dari semua gedung yang berada di wilayah kampus Sudirman sebelumnya sudah menerapkan jaringan kabel fiber optik, akan tetapi masih berkonsep pada jaringan fiber to the building yang aksesnya masih dikatakan cukup terbatas karena hanya mencakup dari gedung dan tidak mencakup ke setiap ruangan pada gedung tersebut. Nah, sehingga dengan seiring dengan perkembangan pembangunan yang telah dilakukan oleh kampus UNUD dan meningkatnya kebutuhan data service di Universitas Udayana seperti saat ini karena terkait dengan pandemi dari COVID-19, maka diperlukan suatu jaringan lokal akses fiber yang lebih handal dengan kapasitas besar untuk dapat melewatkan berbagai layanan tersebut dan berprospek untuk jangka waktu yang lama. Dan jaringan tersebut ialah fiber to the home yang dibangun dari sentral ke sentral, dari sentral ke end user dengan teknologi yakni Gigabit Passive Optical Network sebagai standar yang digunakan. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu fiber to the home. Di sini saya akan menjelaskan. Fiber to the home merupakan satu format transmisi sinyal optik dari pusat penyedia atau provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan fiber optik sebagai media penghantar. Perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari kemajuan perkembangan teknologi fiber optik yang dapat menggantikan kabel konvensional dan juga didorong oleh keinginan untuk mendapatkan layanan yang dikenal dengan istilah layanan triple play service, yaitu adalah video, voice, dan data. Mungkin dari kanan dari video ini rekan-rekan bisa melihat ini merupakan rangkaian dari fiber to the home. Yang pertama itu ada OLT, sebelah kanan ini ada CO, kemudian dilanjutkan ini pada bagian ODP, distribution, kemudian dilanjutkan dengan pada terminalnya, drop terminal, atau bisa dikatakan pada ODC, kabinetnya, kemudian menuju ke ONT. Ke ONT itu maksudnya menuju ke rumah-rumah atau menuju ke ruangan-ruangan dari gedung kampus Sudirman. Nah, kenapa kita harus beralih ke FTTH yang sebelumnya kita sudah melalui jaringan FTTB? FTTH ini mempunyai beberapa keunggulan dari FTTB. Yang pertama, FTTH ini menyediakan kepada customer dengan range yang lebar untuk komunikasi dan service hiburan, serta aktivasi yang lebih cepat akan service yang baru. Yang kedua, penyebaran kabel fiber optik langsung kepada tiap pengguna akan menyediakan jumlah bandwidth maksimum untuk permintaan service di kemudian hari. Yang ketiga, itu FTTH menawarkan multiplay service, yaitu data, suara, dan video.
Yang keempat, ada FTTH memiliki desain arsitektur jaringan yang fleksibel yang dapat dipergunakan untuk mengakomodasi inovasi yang akan datang. Yang kelima, itu adalah mendukung pengembangan dan peningkatan jaringan di masa depan. Karena dengan jaringan FTTH ini, saya yakin dan teman-teman saya yakin juga bisa mendukung dari pengembangan peningkatan jaringan di masa depan. Karena sistemnya sudah menggunakan teknologi Gigabit Passive Optical Network. Yang keenam, minimalnya penyebaran gangguan yang mungkin terjadi, sehingga menguatkan pemasukan dari pemilik jaringan dan bermanfaat bagi pelanggan FTTH. Yang ketujuh, bentuk bisnis yang sukses karena menyediakan keseimbangan antara pengeluaran modal dan biaya operasinya. Baik, yang berikutnya itu terdapat komponen utama dari fiber to the home. Yang pertama itu ada OLT, yaitu Optical Line Terminal. Optical Line Terminal ini merupakan perangkat yang digunakan sebagai titik akhir dari provider layanan Passive Optical Network. OLT ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu untuk mengkonversi antara sinyal listrik yang digunakan oleh peralatan provider dengan sinyal fiber optik yang digunakan oleh jaringan Passive Optical Network. Yang kedua, itu adalah untuk proses multiplexing dengan perangkat pada ujung jaringan. Yang kedua, itu ada Optical Distribution Network. ODN adalah jaringan optik yang menghubungkan antara perangkat OLT sampai dengan perangkat ONU. ODN menyediakan sarana transmisi optik dari OLT terhadap pengguna dan sebaliknya. Transmisi ini menggunakan komponen optik pasif. Adapun ODN dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah Optical Distribution Cabinet (ODC) dan Optical Distribution Point atau ODP. Jadi, komponen yang ketiga ini merupakan bagian dari Optical Distribution Network atau Optical Distribution Cabinet. Sebenarnya fungsi dari Optical Distribution Cabinet ini hampir mirip dengan ODN, yaitu sebagai jaringan optik antara perangkat OLT sampai dengan ODC nanti. Dan yang keempat itu adalah komponen Optical Network Termination. Optical Network Termination ini atau disebut dengan Optical Network Unit, yaitu menyediakan interface antara jaringan optik dengan pelanggan langsung. Sinyal optik yang ditransmisikan oleh ODN kemudian diubah oleh ONT menjadi sinyal elektrik yang diperlukan untuk servis pelanggan. Pada arsitektur FTTH ini, ONT diletakkan pada sisi pelanggan. Perangkat ONT yang digunakan misalnya pada perusahaan Telkom, salah satunya adalah ZX-A10. Kemudian, pilihan teknologi yang tersedia untuk arsitektur FTTH. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Aditya Bayu Rahman Pratama. Terima kasih. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Saya Aditya Bayu Rahman Pratama. Oke teman-teman, nah ini kan kita bisa lihat ada dua pilihan teknologi yang tersedia untuk arsitektur FTTH. Yang pertama itu ada AON, yang ini ketutupan di layar sebelah kiri saya. Lalu ada PON. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan apa itu AON dan apa itu PON. Oke, AON ini sendiri, AON merupakan implementasi dari Active Node ya, dan penggunaan teknologi ini terbatas karena biayanya sangat tinggi. Peralatan-peralatan aktif yang digunakan dalam jaringan AON termasuk optical switch memerlukan tenaga listrik. Keuntungan yang didapatkan dengan sistem AON adalah, nah, udah teman-teman lihat tuh. Yang pertama, biaya infrastruktur yang relatif murah dan untuk jangka panjang. Yang kedua, cakupan daerah pelayanan yang relatif luas dibandingkan dengan sistem koper atau tembaga. Yang ketiga, daerah cakupan yang luas bisa dilayani dengan distribusi yang merata bagi pelanggan yang terletak jauh dari node atau rumah gardu.
Lalu Active Splitter memberikan daya optik yang lebih besar, sehingga layanan yang diberikan untuk semua pelanggan relatif sama. Dapat menempuh jarak yang lebih jauh daripada PON juga tentunya. Namun ya seperti tadi, harganya lebih mahal. Lalu untuk PON itu sendiri. Nah, apa sih PON itu? PON atau Passive Optical Network berdasarkan pada bentuk arsitektur point to multipoint. PON merupakan sistem akses fiber optik yang memiliki biaya efektif dan menyediakan layanan broadband, suara, video, data, dan servis lainnya yang biasanya disebut dengan Next Generation Play Network atau NGPN. PON menggunakan fiber optik dan splitter untuk menghubungkan OLT di central office dengan ONU yang terletak pada sisi pelanggan. Nah, splitter pasif yang diletakkan untuk keperluan downstream dari CO dan dapat membagi sinyal fiber sampai dengan 64 kali bagi ya, dengan maksimum jarak itu 20 km. Adapun teknologi PON ini sendiri, teman-teman, itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada A-PON, ATM PON, B-PON atau Broadband PON, E-PON atau Ethernet PON, dan G-PON atau Gigabit PON yang mengantarkan bandwidth gigabit per second, sedangkan menawarkan biaya rendah dan tahan uji. Nah, ini selanjutnya kenapa kita akan menggunakan G-PON. Nah, apa sih itu G-PON, teman-teman? Nah, G-PON merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan oleh ITUT via G.984 dan hingga kini bersaing dengan G-PON atau Gigabit Ethernet PON, yaitu PON versi IEEE yang berbasis teknologi Ethernet. Dapat teman-teman lihat ya arsitektur G-PON maksud saya di gambar ini, cuman sedikit ketutupan tapi masih terlihat. Oke, G-PON mempunyai dominasi pasar yang lebih tinggi dan rollout lebih cepat dibanding dengan penetrasi G-PON. Standar G.984 mendukung bitrate yang lebih tinggi, perbaikan keamanan dan pilihan protokol layer 2, ATM, game atau Ethernet. Lalu baik G-PON atau G-PON menggunakan slot optik sebagai medium transmisi. Satu perangkat akan diletakkan pada sentral, kemudian akan mendistribusikan traffic triple play, suara atau voice over internet protocol, lalu multimedia, digital pay TV, dan data internet. Hanya melalui media satu core kabel optik di sisi subscriber atau pelanggan, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah, nah, kenapa sih kita harus memilih G-PON? Ini ada 6 keuntungan ya, teman-teman. Yang pertama, G-PON memiliki keuntungan full service support, termasuk di dalamnya adalah layanin voice atau TDM, Sonet, dan SDH, Ethernet 10/100, BST/10/100 Mbps yang ditransmisikan melalui media twisted pair, ATM, lease line, dan sebagainya. Yang kedua, jarak jangkauan dapat mencapai 60 km. Lalu yang ketiga adalah teknik enkapsulasi data informasi menggunakan metode GEM, G-PON Encapsulation Method. Yang keempat, support bermacam-macam opsi bitrate dengan menggunakan protokol yang sama, termasuk di dalamnya adalah Symmetric 622 Mbps, Symmetric 1,25 Gbps, 2,5 Gbps downstream dan 1,25 Gbps upstream dan lain sebagainya. Yang kelima, mempunyai kemampuan OMNP untuk end-to-end service management. Yang terakhir adalah security pada level protokol untuk traffic downstream untuk mode transmisi multicast dengan adanya pengembangan standar keamanan pengiriman paket AES antara OLT dan ONU. Nah, ini dia tabel perbandingannya, teman-teman, dapat dilihat. Contohnya standar yang digunakan adalah ITUT G984 untuk G-PON. Namun untuk yang lain seperti A-PON atau B-PON itu menggunakan standar ITUT J983,3. Nah, untuk arsitektur dari G-PON sendiri itu simetris. Lalu service yang dapat disediakan di-provide oleh G-PON ini sangat banyak. Coba teman-teman lihat, ada content broadcasting, emails, file exchange, distance learning, online gaming, dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk split ratio, untuk rasio split paling banyak di G-PON itu bisa sampai 64 km ya. Itu pun secara realistis, dengan yang lainnya hanya sampai 32. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, selamat siang teman-teman.
Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi oleh Adit. Nama saya Prasetyo Naboda Manik dan saya akan menjelaskan tentang pemetaan jaringan FTTH di kampus Sudirman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah area kampus Sudirman yang mana mempunyai luas 1028 meter persegi. Jadi di sini adalah pusat OLT kami, di mana dari pusat OLT akan dibagi menjadi 2 feeder, di mana feeder pertama akan meneruskan ke 4 bagian fakultas. Yang pertama Fakultas Pariwisata, Fisioterapi, Fakultas Teknik dan SEKREV, lalu ada FISIP lama dan FISIP baru. Terus pada feeder yang kedua akan dikirimkan ke sisi bagian kanan, di mana jalurnya itu akan melalui Pascasarjana, FKH lalu IKM, FEB dan juga KFK. Jadi di sini teman-teman bisa lihat pada bagian yang ini di feeder yang pertama, dari audisi kita langsung menarik ke fisioterapi. Jadi di fisioterapi ini akan dibagi lagi per lantainya melalui ODP, di mana di masing-masing ruangan akan memiliki satu akses point atau WNT. Setelah itu dari balik ke feeder yang tadi, dari audisi ditarik kembali ke Fakultas Teknik. Dan Fakultas Teknik akan dibagi lagi ke masing-masing gedung dan juga ke SEKREV. Yang ketiga akan ditarik ke FISIP lama. Di FISIP lama ini akan dibagi menjadi 2, di mana yang pertama akan dipakai untuk di dalam gedung tersebut, terus yang kedua akan ditarik kembali ke FISIP yang baru, lalu dari FISIP baru akan dibagi ke masing-masing lantai dan juga ruangan. Yang keempat ada Fakultas Pariwisata. Jadi dari feeder yang pertama, dari audisi feeder yang pertama akan ditarik ke Fakultas Pariwisata. Oke, sekarang kita lihat ke bagian feeder yang kedua. Jadi di bagian feeder yang kedua, pertama akan ditarik ke Fakultas Kedokteran Hewan, yang dimana ini akan dibagi menjadi 2. Yang pertama digunakan untuk di gedung fakultas tersebut, lalu yang kedua akan ditarik dan menuju ke gedung IKM. Terus selanjutnya ada ke gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis di sebelah sini. Terus yang ketiga akan ditarik ke Fakultas Kedokteran, lalu yang terakhir akan ditarik ke Pascasarjana. Oke, sekarang mari kita lihat rancangan optis sistem dari pemetaan tersebut. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini feeder yang pertama. Nah, di mana di feeder yang pertama ini akan dibagi langsung ke keempat fakultas yang tadi sudah saya jelaskan. Di mana di sini ada Fakultas Pariwisata, Fakultas Teknik, Fisioterapi, Fakultas Kedokteran, dan juga di Fakultas FISIP. Dimana kalau kita lihat lagi, disinilah pembagiannya. Oke, selanjutnya yang kedua ada feeder yang kedua. Sini juga kita bisa lihat seperti ini. Jadi ini ada fakultas, di sini ada FKH lalu ke IKM, lalu di sini ada Fakultas Ekonomi, di sini ada Fakultas Kedokteran, dan ada gedung Pascasarjana. Oke, sekarang kita lihat dari transceivernya. Di sini kita menggunakan frekuensi 1490 nanometer dengan power 10 dBm dan juga memiliki bitrate 2,488 gigabit per second. Begitu pula juga dengan feeder yang kedua. Oke, sekarang kita akan melihat perbandingan FTTH terjauh dan terdekat.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah dayanya dari gedung psikologi Fakultas Kedokteran, dan ini adalah beranalisernya. Kita bisa lihat di sini. Kalau hasil pengujian pada jarak terdekat, yaitu jarak ULT ke ONT sebesar 0,029 km atau 29 meter dari jarak ULT atau feeder yang pertama. Terus yang merupakan ini menghasilkan total power yang diterima yaitu min 10,761 dBm, dan hasil pengukuran nilai Baire sebesar 0 dan dengan key factor 55,5107. Jadi berdasarkan standar yang ada, total power yang didapatkan masih lebih besar dari standar yang diakses pada perangkat ONT, yaitu sebesar min 26 dBm. Jadi key factor yang ada juga masih jauh di atas standar yang merupakan 6. Dan minimal bit error rate-nya bisa dibilang di sini kita tidak memiliki Baire karena nilainya 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil uji perancangan jaringan dengan jarak terdekat Fakultas Kedokteran Gedung Psikologi ini sudah layak dan dapat digunakan pada kampus Sudirman Universitas Udayana. Selanjutnya kita akan melihat dengan jarak terjauh. Jadi pada jarak terjauh kita mendapatkan gedung ekonomi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi jaraknya ini adalah 360 meter atau 0,360 km yang merupakan titik terjauh dari feeder yang kedua. Dari hasil pengujian itu kita mendapatkan total power yang diterima pada ONT sebesar min 19,038 dBm, di mana kita memiliki bit error rate sebesar 1,03889 pangkat min 11 dengan max key factor adalah 6,7. Bisa kita lihat di gambar ini, di bagian sini sedikit lebih, bisa kita bilang lebih acak-acakan daripada yang terdekat tadi, dan perbandingannya pun lumayan jauh. Walaupun demikian, kalau kita melihat dengan standar yang ada, kita bisa juga mengatakan bahwa arsitektur jaringan FTTH dengan teknologi GPON di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Budaya masih cukup layak berdasarkan simulasi yang dilakukan ini. Oke, baik, selanjutnya ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari presentasi ini adalah dengan menggunakan teknologi jaringan GPON dapat memenuhi komunikasi ke semua gedung yang ada pada area kampus Sudirman Universitas Udayana. Dengan konsep jaringan point to multi point yang menggunakan total hanya 12 core syarat optik dengan menggunakan passive splitter 1:2 sebanyak 5 perangkat, 1:4 sebanyak 19 perangkat, 1:8 sebanyak 1 perangkat, dan yang didistribusikan ke 199 perangkat ONT pada masing-masing gedung. Selain itu, dengan menggunakan konfigurasi FTTH, maka tidak memerlukan kabel tembaga tambahan dalam membangun sebuah jaringan dari sentral ke ONT karena sudah digantikan fungsinya dengan kabel fiber optik. Untuk kualitas sinyal yang diterima pada perangkat ONT, maka diambil beberapa sampel hasil pengujian pada jarak terdekat dan jarak terjauh, di mana kita mendapatkan PRX sebesar min 13,827 dBm dengan key factor 5,5107 dan Baire 0, sedangkan pada jarak terjauh didapatkan nilai PRX sebesar min 15,708 dBm dengan key factor 6,7004 dan Baire 1,03389 pangkat min 11. Dari hasil diagram pattern yang dihasilkan kedua jalur tersebut juga menunjukkan ada sedikit distorsi khususnya pada jarak yang terjauh, namun masih dapat ditoleransi dan sesuai dengan standar. Oke,
sehingga perancangan jaringan JPON dilakukan untuk area kampus Sudirman Sudayana sudah sesuai dengan standar ITU-T G984 yang merupakan standar penerapan jaringan JPON. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di lain kesempatan. Catch 'em all.